Jadi kalau misalnya saya ditanya, apakah ICE Network ini berpotensi ke depan menurut Bang Zani? Ini pendapat saya pribadi, asumsi saya pribadi. ICE Network memiliki potensi yang sangat bagus kawan-kawan ya. Pertama, bisa dilihat dari ketepatan roadmap-nya ataupun peta jalan. Apabila suatu project itu sesuai dengan roadmap yang diberikan, tanggal sekian bakal gini, tanggal sekian bakal gini, berarti project itu udah matang, nggak ngambang. Jadi mereka itu udah memiliki target kawan-kawan gitu ya. Nah, kemudian apabila kita lihat project itu misalnya transparan, tentu saja itu menjadi nilai plus dan kepercayaan karena yang namanya aset digital ataupun kripto itu terbentuk dari kepercayaan kawan-kawan ya, sehingga suatu aset yang tidak berharga bisa menjadi berharga. Dan teman-teman bisa lihat ke aset-aset yang telah lalu. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Zah, dan di video kali ini kita mau bahas soal ICE Network. Dimana teman-teman semuanya pasti udah tahu kalau ICE Network ini saat ini lagi booming dan menurutku punya potensi yang cukup besar. Nah, kita langsung saja ke informasi yang diberikan oleh developer ataupun core team dari ICE News, di mana mereka mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan merilis mainnet dari ICE Network. Tentunya setelah kita melakukan fase KYC tahap 1 dan juga tahap 2. Bagi teman-teman yang udah menonton video dari core team ICE Network, udah pasti paham. Tetapi buat teman-teman yang belum menonton, ya kira-kira tampilannya tuh seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan yang mencolok antara ICE Network dengan Pi Network. Bang Zah tuh bukan membandingkan, tetapi ini kenyataan kawan-kawan ya. Karena faktanya saat ini ICE Network itu benar-benar cepat sekali perkembangannya, ditambah lagi penambangnya juga sangat drastis kenaikannya. Kurang dari 1 tahun dirilis, udah sampai miliaran pengguna kawan-kawan. Nah, ini adalah ICE Wallet, di mana kita semua akan memiliki fitur ICE Wallet setelah kita KYC. Memang di HP kita, di aplikasi kita, ICE Wallet ini belum ada karena kita belum KYC. Tetapi ini tuh udah siap, sebagaimana yang disampaikan oleh core teamnya ICE Network. Di mana di ICE Wallet ini kita akan mendapatkan komplit fitur yang ada di blockchain lainnya. Kita akan punya fitur NFT, ada juga dApps-nya, kemudian marketplace, ada juga gamenya nanti yang semuanya telah terjadwal sesuai dengan roadmap. Di mana tanggal 7 Oktober 2024 ICE Network bakal melakukan open mainnet. Dan yang saya lihat dari presentasi yang disampaikan oleh core team ICE Network, tampaknya wallet ICE ini sangat gampang digunakan kawan-kawan ya. Tentunya sangat mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. Nah, kita udah nggak sabar buat nunggu keluarnya ICE Wallet kawan-kawan ya. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh core team ICE Network, untuk sementara ICE Network ini nanti bakal berjalan terlebih dahulu di blockchain-nya Ethereum. Entah apa alasan dari core team memilih ICE Network ini berjalan di blockchain Ethereum, ya tentu mempunyai alasan tersendiri kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita beralih ke informasi terkait dengan KYC. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ke teman-teman semuanya, para penambang ICE Network, teknologi yang dipakai oleh ICE Network untuk memverifikasi KYC semua pioner ataupun penambangnya, itu udah menggunakan teknologi yang terbarukan yang canggih saat ini, yaitu dengan teknologi AI. Jadi akan sangat kecil kemungkinan kesalahan dalam proses KYC. Di mana saat kita melakukan KYC, pada langkah pertama ataupun pada fase 1 kita itu hanya memerlukan pengenalan wajah dan kita tidak memerlukan upload dokumen apapun pada tahap KYC pertama kawan-kawan. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini ya. Kita melakukan KYC terus menghadap ke kamera dan wajah kita langsung terekam oleh teknologi AI. Ini tuh bertujuan untuk memastikan kalau kita yang mempunyai akun ICE Network itu adalah benar-benar manusia dan nggak bisa diduplikat ataupun melakukan KYC 2 kali dengan akun yang berbeda. Kemudian tentang KYC juga disampaikan kawan-kawan ya. Jadi kita itu jatah untuk melakukan KYC itu hanya 1 kali. Apabila kita gagal pada langkah pertama proses verifikasi KYC, koin es kita akan berkurang. Ini juga disampaikan oleh core timnya ICE Network di YouTube mereka.
Karena kenapa? Mereka tidak mengizinkan bot atau akun ganda antar manusia salju. Nah, buat teman-teman yang melakukan cloning Ice Network di satu handphone, mumpung belum KYC kawan-kawan ya, mending hapus aja satu aplikasi Ice-nya, jangan sampai di cloning kawan-kawan. Takutnya malah kedua-duanya nggak bisa kawan-kawan ya. Kemudian ada juga informasi, dalam pembaruan baru, Ice Network akan memiliki mekanisme ping untuk memberitahu semua rujukan melalui aplikasi dan menjelaskan pentingnya proses KYC. Nah, selama ini kalau kita lihat di aplikasi Ice Network, di situ kita cuma bisa ngeping referral kita itu satu persatu. Jadi kalau misalnya kita punya referral itu 50 dan yang lupa nambang itu 20, ya kita harus mengklik pingnya itu 20 kali. Nah, ke depan Ice Network akan merilis mekanisme ping untuk semua rujukan. Jadi dengan cuma satu kali klik ping aja kita udah bisa memberitahu rujukan kita untuk menambang. Ya, layaknya yang berada di Pi Network sekarang. Dan yang menjadi pertanyaan, kapan KYC Ice Network akan diluncurkan? Di sini ditegaskan oleh Ice Decentralized Future, ini adalah official resmi dari Ice Network, dikatakan, dalam beberapa jam ke depan kami akan membuat pengumuman, apakah kamu siap? Nah, ini juga termasuk pengumuman soal mainnet, pengumuman soal wallet, dan juga pengumuman soal KYC, yang semuanya telah dibahas lengkap oleh core team dari Ice Network. Teman-teman bisa tonton video ini hingga selesai untuk melihat detailnya, termasuk soal wallet juga dibahas di sini kawan-kawan ya. Tentunya kita bakal review secara detail nanti setelah fasenya tiba kawan-kawan. Jadi ini juga keunggulan dari Ice Network kawan-kawan ya. Core timnya ataupun developernya benar-benar muncul ke publik dan sering melakukan update informasi. Ya, bisa dibilang untuk ketransparanan, Ice Network memang sangat transparan kawan-kawan ya. Mereka menyampaikan secara terbuka, bahkan gua ngeliat hampir semua komentar-komentar itu direspon oleh mereka kawan-kawan ya. Dan kembali yang menjadi pertanyaan, kapan KYC dari Ice Network ini bakal dirilis? Jawabannya adalah sudah disampaikan oleh pihak core timnya Ice Network bahwa, catat dulu kawan-kawan ya, mungkin nanti ada yang udah dapat fitur KYC, ada juga yang belum. Nah, yang belum dapat jangan panik. Karena mereka mengatakan bahwa pengenalan wajah ataupun KYC tingkat 1 diluncurkan ke kelompok kecil dulu. Jadi akan ada beberapa orang terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran operasional. Jika Anda tidak melihat opsi KYC, harap bersabar. Nah, ini belum massal kawan-kawan ya. Ini diterjunkan untuk ke jumlah orang dulu untuk tahap uji coba dan memastikan kelancaran operasional dari proses KYC. Dan kami akan mengumumkan kapan tersedia untuk semua pengguna. Jadi kalau misalnya saya ditanya apakah Ice Network ini berpotensi ke depan, menurut Bang Zani, ini pendapat saya pribadi, asumsi saya pribadi, Ice Network memiliki potensi yang sangat bagus kawan-kawan ya. Pertama, bisa dilihat dari ketepatan roadmap-nya ataupun peta jalan. Apabila suatu project itu sesuai dengan roadmap yang diberikan, tanggal sekian bakal gini, tanggal sekian bakal gini, berarti project itu udah matang, nggak ngambang. Jadi mereka itu udah memiliki target kawan-kawan gitu ya. Nah, kemudian apabila kita lihat project itu misalnya transparan, tentu saja itu menjadi nilai plus dan kepercayaan karena yang namanya aset digital ataupun kripto itu terbentuk dari kepercayaan kawan-kawan ya. Sehingga suatu aset yang tidak berharga bisa menjadi berharga. Dan teman-teman bisa lihat ke aset-aset yang telah lalu, yang mana ketika mereka merilis token pertama dengan blockchainnya biasanya harganya ya nggak anjlok-anjlok banget. Contohnya misalnya Cordao itu ya lumayan mendekati $1, kadang lebih dari $1. Begitupun dengan blockchain-blockchain yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tertarik dengan Ice Network, boleh kalian pelajari terlebih dahulu, tetapi waktu kita untuk menambang Ice Network ini cukup singkat. Karena sebentar lagi akan memasuki fase KYC dan 7 Oktober 2024 sudah dijanjikan oleh developernya bahwa kita akan open mainnet. Buat teman-teman yang belum daftar, silakan daftar, linknya ada di deskripsi video ini. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja untuk informasi terkait dengan Ice Network. Jangan lupa buat tekan tombol like-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.